Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati pula Kaprodi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudah 2, Bapak Ainul Yakin SPD. Baik, perkenalkan, nama saya Hidayatul Amanah dengan nomor NIM 0391 Prodi MPI semester 7A. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit peta konsep saya mengenai bab akhlak, baik itu dari segi Al-Quran, hadis maupun qaulul ulama, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Mahfudah 2. Langsung saja, yang pertama yaitu keutamaan akhlak dalam ayat Al-Quran. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surahul Azim, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas itu menegaskan kepada kita pentingnya iman dan amal soleh sebagai kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi penting sekali kita itu mempunyai iman yang kuat dan juga amal untuk bekal di akhirat kita nanti. Allah juga menjanjikan kehidupan yang baik bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah itu akan memberikan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Jadi kita itu harus mempunyai iman yang kuat dan juga mempunyai amal untuk bekal kita di akhirat kelak. Balasannya juga itu lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Jadi seumpamanya kita memberikan amal sedekah kepada fakir miskin, itu akan Allah balas 2 kali lipat dengan apa yang telah kamu kerjakan. Keutamaan akhlak dalam Al-Quran yang kedua yaitu terdapat dalam surat Luqman ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika wa'udud min sawtik inna ankarul aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul Azim, yang artinya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Maksud dari ayat ini yaitu menganjurkan kita berjalan dengan sederhana, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jadi sederhana saja. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk merendahkan suara saat berbicara. Jadi kita itu jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu rendah saat berbicara dengan seseorang. Biasa-biasa saja. Karena seburuk-buruknya suara yaitu suara keledai, yang mana suara keledai itu sangat nyaring bunyinya. Nasihat dari ayat ini juga bagian ajaran akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya, yang mana Luqman itu bukan seorang nabi ataupun rasul, melainkan hanya seorang ahli hikmah yang soleh dan bijaksana. Kisah beliau itu diabadikan dalam ayat Al-Quran surat Luqman ayat 19 ini, karena nasihat-nasihatnya beliau yang bijaksana itu kepada putranya. Keutamaan akhlak menurut hadis. Yang pertama yaitu terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, laisal mu'min alladhi yashbu'u wa jaruhu ja'i'un ila janbihi, yang artinya tidaklah dikatakan seorang mukmin seseorang yang kenyang sementara tetangga di dekatnya lapar. Maksud dari hadis tersebut yaitu apabila seseorang itu kenyang, tetangga di dekatnya juga harus kenyang. Contoh, apabila kita itu memasak daging, tetangga kita itu mendengar aroma bau yang kita masak, kita harus membaginya sedikit untuk tetangga kita itu mencicipi. Jangan cuman tetangga kita itu merasakan aromanya saja. Keutamaan akhlak menurut hadis yang kedua itu terdapat dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, khairun nasi ahsanuhum khuluqan, yang artinya sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis ini itu menekankan kepada kita pentingnya memiliki akhlak yang mulia sebagai tolak ukur kebaikan seseorang. Jadi kita itu harus memiliki akhlak, memiliki adab kepada sesama. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi sesama. Bab akhlak dalam qaulul ulama. Yang pertama yaitu terdapat dalam Fath Al-Qadir juz 2 halaman 694 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhil ahlak minallah, faman aradallahu ta'ala bihi khairan manahu hulukan hasanan, wa man arada bihi su'an manahu hulukan sayyi'an. Yang artinya, sesungguhnya akhlak itu dari Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan akhlak yang mulia. Dan barang siapa yang Allah kehendaki buruk, maka Allah juga akan memberinya akhlak yang buruk. Maksud dari qaulul ulama tersebut yaitu akhlak itu datangnya dari Allah. Jika Allah menghendaki seseorang itu mempunyai akhlak yang baik, maka seseorang itu akan memiliki akhlak yang mulia.
Dan sebaliknya, jika Allah itu menghendaki seseorang tersebut buruk, maka seseorang itu akan memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Keutamaan akhlak dalam qaulul ulama yang kedua yaitu berbunyi al-arkanu arba'atu wa tadalat wa tanasabat hasala husnul huluk wa huwa quwwatul ilmi wa quwwatul ghadabi wa quwwatus syahwati wa quwwatul adli baina hadhil quwwah. Artinya ada 4 rukun yang bisa menghasilkan akhlak yang baik. Yang pertama yaitu quwwatul ilmi. Kita harus memiliki ilmu yang kuat sehingga kita itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, kita itu wa quwwatul ghadabi, kuat menahan amarah. Kita harus melatih kesabaran kita, jangan mudah emosi. Harus kuat-kuat menahan amarah. Yang ketiga, wa quwwatus syahwati, kuat menahan keinginan. Kita itu harus menahan keinginan kita jika kita menginginkan suatu barang. Kita itu tidak seharusnya membeli barang tersebut jika kita tidak memerlukan, tidak penting-penting amat. Kita itu tidak harus membeli. Jika barang tersebut penting bagi kita, sangat butuh, kita itu membeli. Jadi kita itu harus menahan keinginan kita dalam berbelanja. Contohnya, yang keempat, quwwatul adli. Kita itu harus adil baina quwwatul ghadab dan quwwatus syahwati. Yang mana kita itu harus adil dalam keinginan kita, dalam amarah kita itu harus adil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.